Ya, selamat siang semuanya. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai sistem koloid. Pertama-tama, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini, kita menyinari 3 buah cairan gitu. Ternyata ada 3 perbedaan di antara ketiga cairan tersebut ketika kita sinari dengan senter. Nah, yang pertama itu, ya cairannya tetap bening dan nggak ada apapun. Sedangkan yang kedua itu kayak ada jalur si sinarnya. Dan yang ketiga, selain ada jalur sinarnya, ada juga kayak si partikel-partikel yang kelihatan. Nah, cara ini merupakan salah satu cara untuk menentukan bila kita punya suatu cairan atau larutan, yaitu teh koloid apa bukan. Selanjutnya, nah, nah penjelasannya nih. Koloid dapat dikenali dengan melewatkan seberkas cahaya atau sinar. Bila objek adalah larutan, maka cahayanya itu akan diteruskan gitu aja, transparan. Bila dia itu koloid, maka akan dihamburkan dan muncul seperti berkas atau jalur cahayanya. Tetapi kita itu tidak melihat apa sih yang dilarutkan itu nggak kelihatan gitu di situ. Sedangkan bila suspensi, selain berkasnya kelihatan, kita juga dapat melihat yang dilarutkannya itu apa sih, zat apa atau kristal-kristal yang dilarutkannya itu apa gitu. Selanjutnya ada, contohnya, contoh umum dari suspensi, koloid, dan larutan, yaitu air pasir, susu, dan air gula. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Akan kita bahas. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, pada koloid itu ada apa aja yang menjadi peran pentingnya. Nah, pertama-tama itu kita tahu dulu pengertian sistem dispersi. Bila suatu zat dicampurkan ke dalam zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut sistem dispersi. Contohnya kita mencampurkan air dengan garam, maka si garam itu akan tersebar secara merata ke dalam airnya. Nah, sistem tersebut disebut sistem dispersi. Ataupun dengan contoh lain, contohnya ketika kita melarutkan air gula, terjadi hal yang sama gitu, si gulanya itu akan menyebar secara merata ke dalam satu zat, ke dalam airnya. Zat yang dispersikan atau lebih mudahnya itu zat yang dilarutkan disebut fase terdispersi. Sedangkan zat yang mendispersikan atau zat yang menjadi tempat pelarutnya, yaitu pelarutnya disebut medium pendispersi. Nah, bila kalimat susahnya zat terdispersi, ini zat yang terlarut dalam suatu larutan koloid, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikannya disebut medium pendispersi. Nah, jadi dalam materi ini kalian harus ada 3 pengertian baru. Ada sistem dispersi, ada fase terdispersi, dan medium pendispersi. Kalian harus ingat, karena bakal dipakai terus nih selama video ini. 3 kata itu. Nah, berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3. Ada larutan, koloid, dan suspensi yang tadi kita lihat contohnya di awal. Selanjutnya, pertama-tama kita bahas dulu suspensi. Contohnya nih, lihat ada contohnya air pasir. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikelnya ukurannya itu relatif besar, tersebar merata dalam medium dispersinya. Suspensi relatif heterogen. Apa sih heterogen itu? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Sehingga merupakan sistem 2 fasa. Ukuran partikel suspensi lebih besar dari 100 nanometer. Dan dia itu kurang stabil. Sehingga bila nggak diaduk terus, dia itu akan turun langsung terpisah 2 akibat gaya gravitasi bumi. Dan cara memisahkannya pun gampang, tinggal disaring. Nah, selanjutnya berikut contohnya. Nah, ini itu contoh air dan pasir. Nah, ini itu disebut heterogen. Hetero itu berarti kan ada banyak.
Kan kalau homogen, homo itu kan satu. Kalau hetero itu banyak. Nah, seperti ini. Pada suspensi. Suspensi itu, pada suspensi terdapat dua fasa yang berbeda, yaitu ada air dan pasir terpisah. Walaupun sudah diaduk, dia itu akan tetap terpisah, tidak menjadi satu. Nah, selanjutnya contoh lainnya itu air kopi dan air minyak. Nah, tahu kan kalau kalian nyeduh kopi, akan muncul ampasnya di dasar gelas. Nah, itu merupakan contoh dari fase terdispersi. Ingat, fase ya, bukan fasa. Fase terdispersi dari larutan kopi ini, atau dari kopi ini. Contoh fase terdispersinya itu kopinya yang secara dan yang akan mengendap secara gravitasi bila tidak diaduk terus-menerus. Dan air minyak mah sangat jelas ya gitu. Langsung terbagi dua fasa. Selanjutnya itu larutan. Contohnya itu air dengan gula. Larutan ini merupakan sistem dispersi di mana partikelnya itu ukurannya sangat kecil sehingga kita itu nggak bisa bedakan lagi atau diamati. Partikel pendispersinya itu sangat kecil sehingga partikel pendispersi atau pelarut dengan terlarutnya itu ukurannya tuh hampir sama. Jadi kita tuh nggak bisa bedain lagi ini mana yang terlarut, ini mana pelarutnya gitu. Ukurannya itu kurang dari 1 nanometer. Tingkatan partikel larutan adalah molekul atau ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan memiliki satu fasa dan bersifat sangat stabil. Jadi tidak terpisah atau sukar dipisahkan. Sehingga kita dengan mau disaring juga nggak bisa gitu. Contohnya, ketika kita melarutkan garam ke dalam air, terus kita saring, apakah terpisah antara garam dengan air? Apakah garamnya akan tertinggal gitu di kertas penyaring? Enggak gitu. Karena dia itu merupakan contoh larutan. Nah, tingkatan ukurannya itu molekul atau ion. Contoh ion itu ketika kita melarutkan gula dalam air, dia itu akan menjadi ion-ionnya, ion Na, ion Cl. Nah, bila contohnya molekul itu ketika kita melarutkan gula, dia itu tetap dalam bentuk molekul gulanya, tetapi dia itu yang tadinya besar, contoh molekul gula C6H12O6 bersatu menjadi kristal-kristal gula yang kita lihat. Ketika dilarutkan dengan air, antara satu molekul gula, yaitu C6H12O6 dengan C6H12O6 yang lain, terpisah. Sehingga ukurannya itu menjadi sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Oleh karena itu, ukuran partikel zat terdispersi atau yang terlarut dengan medium pendispersinya hampir sama. Sifat zat pendispersi dalam larutan akan terpengaruh dengan adanya zat yang terdispersi. Nah, karena ukurannya itu hampir sama dengan yang terlarut, pelarut dengan terlarut itu hampir sama ukurannya, sehingga ketika kita melarutkan gula atau garam ke dalam air, maka sifat si air itu akan terpengaruh oleh yang dilarutkannya. Contohnya, ketika kita melarutkan gula jadi manis. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya ini air gula. Contoh lainnya ada air sirup dan air garam. Nah, selanjutnya ada koloid. Nah, koloid ini berdasarkan dari kata kolia. Dalam bahasa Yunani yang berarti lem. Dia ini diperkenalkan istilahnya oleh Thomas Graham. Berdasarkan pemaparannya terhadap gelatin. Gelatin itu agar-agar. Agar-agar, ya itu kristal, ketika kita larutkan dan kita diamkan, dia itu nggak bisa lagi kita bedakan gitu, mana air, mana jelinya, atau mana air, atau mana gelatinnya, tetapi dia itu warnanya itu keruh, seperti yang ini. Nah, seperti, nah, warnanya itu keruh, seperti air pasir. Tapi dia itu tidak bisa lagi dibedakan yang mana air dan yang mana
gelatinnya seperti larutan. Pada umumnya, koloid ini berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi ukurannya, yaitu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, contohnya itu susu, di mana susu itu merupakan suatu sistem dispersi. Susu itu merupakan suatu sistem dispersi di mana fase terdispersi atau yang terlarut itu merupakan lemak dan medium pendispersi itu adalah air. Nah, bila kita tabelkan gitu, perbedaannya ada di sini. Suspensi ukurannya seperti yang udah dibahas ya, ukuran penampilan fisik kita lihat. Suspensi itu keruh, partikel dapat disaring. Terlihat oleh mata, koloid, keruh sampai jernih, partikelnya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Di larutan jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Nah, kita lihat, koloid itu warnanya sama kayak suspensi alias keruh gitu. Koloid itu keruh kayak suspensi, tetapi dia itu tidak dapat diamati langsung oleh mata. Nah, kemudian lihat yang kestabilan. Suspensi mudah terpisah, koloid sulit, larutan sulit. Jadi dia itu keruh, tapi dia itu sulit dipisahkan. Cara pemisahannya, suspensi disaring, koloid sulit. Tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra, dan larutan tidak dapat disaring sama sekali, mau pakai penyaring ultra kayak gitu. Nah, jenis dan contoh koloid. Nah, ternyata contoh koloid banyak, bukan cuma susu ternyata. Ada yang aneh-aneh nih, seperti mutiara, mentega, batu apung, debu, dan asap juga ternyata koloid. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Fase terdispersi atau yang terlarut, medium pendispersi atau pelarut. Bila yang terlarut itu padat, yang melarutkan juga padat, itu terjadi sesuatu, yaitu menjadi sol padat. Koloid sol padat, contohnya mutiara, kaca warna. Begitupun selainnya gitu. Bacanya begitu. Zat terdispersi itu yang terlarut. Bila yang terlarut padat, terlarut dalam gas, yaitu menjadi aerosol padat, yaitu contoh debu dan asap. Nah, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada salah satu sifat koloid yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, akan Ibu jelaskan kenapa sih dia ketemu gitu sama kehidupan sehari-hari kita, sifat koloid ini, yaitu liofil dan diafob. Berdasarkan interaksi partikel terdispersi dengan medium pendispersi itu yang terlarut dengan pelarutnya, koloid dibedakan menjadi liofil dan liofob. Liofil itu fase terdispersi suka menarik medium pendispersinya. Jadi yang terlarutnya itu suka narik pelarutnya. Contohnya itu akan dijelaskan nanti ya. Sedangkan liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersi tidak suka menarik medium pendispersinya. Jadi yang terlarutnya itu nggak suka narik pelarutnya. Nah, jika medium pendispersinya air, bila pelarutnya air, maka koloid juga disebut dengan koloid hidrofil dan hidrofob. Hidrofil, ingat hidro, air, fil, suka, berarti dia suka air. Hidrofob, hidro, air, fob, itu kayak fobia gitu. Cara cepatnya fob itu seperti fobia, berarti dia nggak suka sama air. Ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, pertama-tama, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Pemanfaatannya nih, yaitu contohnya pada deterjen. Kenapa pada deterjen? Nah, jadi pada deterjen itu, deterjen itu kan harus bisa ngangkat lemak yang ada di baju, tetapi di saat yang bersamaan, dia juga harus larut dalam air, supaya, kebayang nggak, kalau dia bisa ngangkat lemak dalam baju, tapi nggak larut dalam air, pakaian kita leur, leur, kayak licin terus gitu. Maka dari itu, dia itu punya kedua sifat dia. Nah, kedua sifat koloid ini yaitu liofil dan liofob, atau karena deterjen itu dilarutkannya dalam air, maka dia itu punya sifat hidrofil dan hidrofob. Di mana contoh deterjen itu dia itu punya ujung liofil yang ingat, liofil suka air, atau liofil atau hidrofil, dia itu suka air, maka dia akan larut dalam air, sedangkan dia itu liofob, nggak suka air.
di mana fungsi si liofob atau hidrofob ini, dia itu akan nariknya si kotoran atau si lemak yang ada di baju. Nah, kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak disebabkan pada molekul deterjen. Terdapat ujung hidrofil yang menarik air dan ujung hidrofob yang berpegang erat pada lemak dan minyak. Makanya ketika mencuci, si lemaknya itu ketarik. Karena ada gaya tarik-menarik tersebut, tegangan permukaan air menurun sehingga air mudah meresap pada kain. Akibatnya kotoran yang berupa lemak dan minyak mudah terlepas dari kain. Ya, ya, sudah selesai dari Ibu. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas atau bisa hubungi Ibu lewat WA. Ya, terima kasih.